Pak, Ibu, Abang, adik kami mau bercerita tentang Pak Adi yang mengajar simplex. Tontonlah video kami, dengarkanlah cerita kami. Pak Adi mengajar dengan penuh semangat. Metode simplex ini jadi seru. Adi menjelaskan langkah demi langkah dengan hati-hati. Tabel simplex dibuat jelas sampai kami pun paham semuanya. Tontonlah video kami, dengarkanlah cerita kami. Pak Adi mengajar dengan penuh semangat. Metode simplex kini jadi seru. Tertawa kami belajar hati, mengajarkan dengan sabar. Simplex jadi menyenangkan, semua jadi paham tanpa bingung lagi. Tontonlah video kami, dengarkan cerita kami. Adi mengajar dengan penuh semangat. Metode simplex kini jadi seru. Cerita lucu Pak Adi mengajar metode simplex. Suatu hari di kelas, Pak Adi seorang dosen yang dikenal memiliki gaya mengajar yang unik. Dengan menjelaskan tentang metode simplex kepada para mahasiswa yang sedang gelisah karena persiapan ujian, Pak Adi memulai pelajaran dengan senyum lebar. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas metode simplex. Jangan khawatir, saya akan buat ini semenyenangkan mungkin dengan musik dangdut. Para mahasiswa terkejut dan mulai tertawa. Pak Adi langsung menyalakan musik dangdut yang keras dan berkata, lagu pertama kopi dangdut. Mengapa kita butuh kopi? Karena simplex itu seperti kopi, tidak terlalu manis, tapi bikin kamu tetap terjaga. Lagu dangdut, kopi dangdut. Mengapa kita butuh kopi? Karena simplex itu seperti kopi, tak terlalu manis tapi tetap nikmat, bikin kita tetap terjaga semangat. Ayo dengan kopi kita makin semangat. Pakai ribut hitung rasio maksimal keuntungan, pasti bisa pilih kolom dan bagi di bot. Baru kita jadi lebih cepat, semua kendala kita atasi, capai solusi optimal pasti simplex. Kayaknya dengan kopi kita makin semangat. Pakai pivot hitung rasio maksimal keuntungan, pasti bisa, jangan takut kita bisa. Lihat tab yang makin besar, kopi dangdut mari banget. Deteksi kita kembali. Pak Adi kemudian menulis di papan tulis, Mas Z sama dengan 3X ditambah 2Y dengan kendala-kendala yang terlihat rumit di mata mahasiswa. Jangan khawatir, kita akan melalui ini bersama-sama seperti kita menikmati kopi dangdut dengan santai dan penuh energi. Setelah beberapa menit, Pak Adi melanjutkan, sekarang kita lanjutkan dengan lagu kedua, Goyang Nasi Padang. Kalau dalam metode simplex, kamu akan merasa seperti nasi padang. Banyak pilihan, tapi kamu harus memilih yang terbaik.
seperti nasi padang beragam hidangan. Tapi jangan bingung, jangan ragu, pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik, pilih Kolombi. Jangan tepat, jangan bingung, jangan ragu, solusi optimal pasti didapat. Banyak variabel yang harus dihitung, tapi jangan takut, kita bisa lakukan. Kita harus tepat, maksimalkan zekon untuk menjadi pilih yang terbaik, pilih Kolombi, baris dengan tepat. Jangan bingung, jangan ragu, solusi optimal pasti didapat. Harus cermat dengan kopi dan nasi padang yang semangat. Pilih yang terbaik, jangan salah langkah, maksimalkan keuntungan, ayo kita sukses. Pak Adi menambahkan contoh soal. Misalkan kita ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi dua jenis produk A dan B. Produk A menghasilkan keuntungan 3 kali dan produk B menghasilkan 2Y. Namun ada batasan dalam bahan baku dan waktu. Maka kita harus memilih kombinasi produk yang memberi keuntungan maksimal. Mahasiswa mulai tertawa karena Pak Adi menari sedikit sambil menjelaskan soal itu. Begitu sampai di solusi, kita harus berhenti sebentar. Kita semua tahu bahwa dalam hidup, kadang kita harus berhenti sejenak untuk menikmati apa yang sudah kita capai. Seperti kita berhenti sejenak setelah mendengar lagu Kopi Dangdut. Lalu Pak Adi memainkan lagu Kopi Dangdut ketiga. Kita belajar simples, cari solusi dengan langkah yang tepat. Di setiap langkah jangan terburu-buru, temukan solusi optimal pasti bisa. Pada titik tertentu kita berhenti, seperti kopi dangdut yang nikmat sekali. Solusi optimal di depan mata. Kita sampai di sana. Pilih informasi denganmu. Terus fokus saja, perbarui pendapat. Teruskan perhitungan sampai solusi yang terbaik ditemukan pada titik tertentu. Kita berhenti seperti kopi dangdut yang nikmat. Solusi optimal di depan mata. Sahabat dan kita akan sampai di sana. Kopi yang menyenangkan, simplex bantu kita optimalkan. Jadi teman-teman, pada titik tertentu dalam metode simplex kita akan menemukan solusi yang optimal. Nah, seperti kita berhenti di tempat yang tepat saat menikmati kopi dan dangdut, ujar Pak Adi dengan ceria. Mereka lalu melanjutkan. Sekarang kita coba soal lainnya. Misalnya kita punya batasan X kurang dari 4 dan Y kurang dari 5. Mari kita tentukan titik-titik batasnya. Agak kalem lagi kucingnya. Jangan boleh ngaret loh, metode simplex harus tepat, ayo.
Setiap langkah harus dikalkulasi supaya solusi terbaik bisa kita raih. Jangan harus cepat, jangan sampai salah. Goyang simplex, optimalkan Z, cari solusi yang tepat. Jangan terlambat, titik yang tepat harus ditemukan. Jangan ragu, jangan bimbang, terus melangkah. Keuntungan maksimal pasti tercapai. Jangan ngaret, Kita harus cepat, pilih pivot, jangan sampai salah. goyang simplex, optimalkan Z, dari solusi yang tepat. Nah, Pak Adi berhenti sejenak dan berkata, lihat dalam simplex, kita tidak boleh ngaret, loh. Kita harus selalu mengoptimalkan di titik yang paling tepat. Seperti kita tidak boleh terlambat menghadiri pesta dangdut. Akhirnya Pak Adi memainkan lagu terakhir yang menggembirakan, lagu dangdut pusing-pusing. Jangan sampai kalian pusing ya, kata Pak Adi sambil tertawa. Metode simplex memang sedikit membingungkan pada awalnya, tapi seperti lagu ini kita tetap bisa nikmati prosesnya. Lagu simplex, jangan pusing. Sampai kalian pusing ya. Metode simplex memang sedikit membingungkan, tapi jangan khawatir, kita bisa nikmati prosesnya sampai kita dapat solusi. Pusing, gak masalah, kita tetap bisa pelajari pivot dan rasio yang tepat. Jangan takut, kita pasti bisa. Solusi optimal kita raih bersama. Mungkin awalnya terasa rumit, tapi percayalah itu hanya sementara. Dengan kopi dan sedikit semangat, kita akan sampai di solusi terbaik. Pusing gak masalah, kita tetap bisa pelajari pivot dan rasio yang tepat. Jangan takut, kita bisa. Solusi optimal kita raih bersama. Para mahasiswa akhirnya mulai mengerti, tertawa, dan lebih menikmati pembelajaran. Lagu pop 1 Can't Help But Falling in Love oleh Elvis Presley. Jadi pada akhirnya metode simplex akan membawa kita ke solusi optimal. Seperti lagu ini, kadang kita harus jatuh cinta pada proses bukan hanya hasil. Pak Adi bersenyum sedikit membuat suasana semakin santai. Kita akan menemukan solusi optimal yang sudah kita cari. Dengan simplex kita belajar perlahan, hasil terbaik pasti datang nanti. Kita bisa berhenti mencari solusi yang tepat. Dengan simplex kita pasti sampai titik optimal yang kita harap. Langkah kita teruskan meski kadang terasa rumit, namun kita yakin kita pasti bisa. Dengan metode ini solusi tercapai. Kita bisa berhenti mencari solusi yang tepat. Sampai ke titik optimal yang kita harap. Lagu pop 2 Love Me Tender oleh Elvis Presley. Pak Adi mengakhiri kelas dengan senyum. Ingat teman-teman, dalam simplex kita harus bisa bersabar dan menikmati prosesnya. Seperti lagu ini, pelan-pelan tapi pasti.
Ingat teman-teman, dalam simples kita harus sabar dan menikmati proses. Langkah demi langkah kita hitung dengan cermat, sampai solusi optimal tercapai nanti. Sabar teman-teman, kita pasti bisa. Nikmati proses, jangan terburu-buru. Dengan simples kita raih yang terbaik. Keuntungan besar akan kita dapatkan. Meskipun rumit di awalnya, kita terus belajar dan berusaha. Setiap pivot dan rasio dihitung, solusi optimal pasti kita temukan. Sabar teman-teman, kita pasti bisa. Nikmati proses, jangan terburu-buru. Dengan simples kita raih yang terbaik. Keuntungan besar akan kita dapatkan. Pak Adi melanjutkan pembelajaran dengan semangat. Oke teman-teman, kita sudah siap untuk mencari solusi. Sekarang kita mulai langkah pertama. Siapkan dirimu, kita akan bernyanyi sambil belajar. Langkah pertama, menyusun tabel simplex. Pak Adi pertama-tama menunjukkan cara menyusun tabel simplex. Jangan khawatir kalau kalian bingung, ingat aja. Seperti lagu Kopi Dangdut, sepanjang langkah kita tetap semangat. Lagu Kopi Dangdut dimainkan. Pak Adi menjelaskan tabel simplex adalah teman kita. Menyusun semua informasi, setiap baris menunjukkan kendala dan fungsi tujuan akan kita optimalkan. Kopi Dangdut, mari belajar, jangan takut. Tabel simplex kita susun bersama. S1, S2, RHS, semua ada di sini, kita akan optimalkan. Tabel simplex, ayo lihat variabelnya jelas. Mari kita hitung satu persatu. Kita pelajari, maksimalkan Z pasti bisa. Z di baris pertama koefisien min 3 dan min 2, S1, S2 ada di bawah. Kendala harus kita selesaikan. RHS adalah batasan di sini. Kita tentukan tabel simplex jadi peta jalan kita. Tabel simplex, ayo lihat variabelnya. Jelas, mari kita hitung satu persatu. Kita pelajari, maksimalkan Z pasti bisa. Pak Adi bilang jangan bingung, setiap baris menunjukkan langkah. Langkah kita mengoptimalkan fungsi tujuan sampai solusi tercapai. Langkah 2, menentukan kolom pivot atau pilih kolom dengan koefisien negatif tertinggi. Pak Adi melanjutkan. Langkah kedua adalah kita melihat nilai-nilai dalam baris Z. Pilihlah yang paling negatif. Di sini min 3 untuk X adalah yang terbesar, jadi X adalah variabel yang akan kita pilih. Kayak benda korlat kan?
Goyang dulu, pilih pivot supaya semuanya jelas. Jangan bingung, jangan ragu. Pivot itu harus kita tentukan. Pivot, ayo hitung rasio, pilih yang terkecil, jangan sampai salah. Setiap langkah harus tepat, solusi optimal pasti kita dapat. Seperti kolom, kita pilih yang terbaik, barisnya kita tentukan sesuai dengan rasio. Perbarui tabel, kita teruskan angka ke solusi optimal. Yang pivot, ayo hitung rasio, Pilih yang terkecil, jangan sampai salah. Setiap langkah harus tepat, solusi optimal pasti kita dapat. Pak Adi melanjutkan, sekarang kita pilih kolom pivot dan baris pivot. Baris pivot dipilih berdasarkan rasio RHS dengan koefisien positif di kolom pivot. Rasio untuk S1 RHS atau X sama dengan 4 banding 1 sama dengan 4. Rasio untuk S2 RHS atau X sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5. Jadi baris pivot kita adalah S2 karena rasio 2,5 lebih kecil. Langkah ketiga, menyusun tabel baris setelah pivot. Pak Adi melakukan perhitungan langkah demi langkah untuk membuat tabel baris setelah melakukan pivot. Kita akan menggunakan pivot untuk perbarui tabel simplex dan mengganti nilai-nilai yang ada. Lagu dangdut Jangan Ngaret yang diputarkan. Tidur. Ngaret itu bahaya, jangan sampai kita salah. Langkah simple harus tepat. Ayo jangan ragu, pilih pivot. Itu rasionya terlambat, solusi optimal kita raih. Jangan ngaret, ayo hitung. Pilih pivot, jangan sampai salah. Jangan ngaret, ayo terus maju. Keuntungan besar pasti kita dapat. Setiap langkah harus cermat, jangan sampai kita terjebak. Perbarui tabel, langkah tepat maksimalkan Z. Kita pasti hebat, jangan ngaret. Ayo hitung, pilih pivot. Jangan sampai salah, jangan ngaret. Ayo terus maju, keuntungan besar. Pivot kita mendapatkan solusi yang lebih baik. Kalau kita lihat baris Z semuanya positif, artinya kita sudah sampai di solusi optimal. Lagu dangdut pusing-pusing sedikit lucu dikut. belum jalanku. Nah, masuk kok ya. Jangan khawatir, kita pasti bisa. Berbaring tabel, kita teruskan. Solusi optimal sudah di depan mata. Pusing-pusing itu biasa saja. Dengan simplex kita pasti sampai. Jangan takut, kita terus belajar. Solusi terbaik pasti kita dapat. Setiap langkah kadang bikin bingung, tapi kita yakin pasti terlewati. Pivot dan rasio dan itu sampai maksimal kita raih. Pusing-pusing itu biasa saja. Dengan simplex kita pasti sampai. Hidup kita harus belajar. Solusi terbaik pasti kita dapat. Jangan khawatir, kita tak akan salah. Solusi optimal sudah menunggu. Perbarui tabel, tunggu sampai kita capai Z yang terbaik. Langkah 4, interpretasi solusi.
Pak Adi melanjutkan dengan senyum. Sekarang kita sudah selesai. X sama dengan 2,5 dan Y sama dengan 2. Artinya kita memproduksi 2,5 unit produk A dan 2 unit produk B untuk memaksimalkan keuntungan. Cukup mudah kan? Jangan lupa belajar matematika, bisa seasyik dangdut. Kopi dan mari belanja. Begitu seru, Lalu kita hitung satu persatu. akhirnya Kita sampai pada solusi. Kopi dangdut selesai sudah, semua bisa dioptimalkan. Dengan simplex kita raih hasil keuntungan besar. Report hitung rasio, perbarui tabel terus maju, solusi optimal. Sudah di depan, jangan ragu, kita pasti dapat. Kopi dangdut selesai sudah, semua bisa optimal. Dengan simplex kita raih hasil, keuntungan besar pasti tercapai. Langkah demi langkah kita lalui hingga kita temukan solusi. Keuntungan maksimal jadi milik kita. Dengan simplex pasti bisa. Kopi dangdut selesai sudah, semua bisa. Dengan simplex kita raih hasil keuntungan besar. Pak Adi menutup kelas dengan penuh semangat. Jadi teman-teman, metode simplex itu seperti kopi dangdut. Kita nikmati setiap langkahnya sampai ke solusi optimal. Jangan lupa untuk latihan dan kalian pasti bisa. Kesimpulannya, dengan langkah-langkah di atas, Pak Adi berhasil mengajarkan mahasiswa tentang metode simplex dengan cara yang santai, penuh energi, dan pastinya dengan musik dangdut yang membuat suasana lebih hidup. Mahasiswa pun berasa lebih siap dan percaya diri untuk menghadapinya. Langkah pertama, menyusun tabel simplex pada awal. Pak Adi menulis di papan tulis dan mulai menjelaskan langkah pertama kita susun tabel simplex. Jadi kita perlu menambahkan variabel select dan setiap kendala seperti biasa. Kopi dangdut kita mulai dari sini. Ayo belajar dengan penuh semangat. Tabel simplex kita susun dengan hati. Dengan Z, X, Y, S1, S2, dan S3. Tabel simplex ayo kita lihat dengan variabel select. Siapkan, optimalkan, perhatikan Z. Hitung rasio sampai solusi optimal tercapai. Setting 4 dan di 3 kita lihat. Itu yang akan kita optimalkan, di bawahnya ada kendala yang harus diselesaikan dengan S1, S2. Dan S3 kita hitung dan teruskan. Tabel simplex ayo kita lihat dengan variabel select. Kita siap optimalkan, perhatikan Z. Hitung rasio sampai solusi optimal tercapai. Pak Adi bilang jangan khawatir tabel ini. Kita atur, jangan bingung dengan variabel select.
semuanya jelas, solusi optimal pasti kita temukan. Langkah kedua, menentukan kolom pivot. Pak Adi menunjukkan cara memilih kolom pivot. Kita harus melihat nilai paling negatif di baris Z. Di sini min 4 untuk X adalah yang terbesar, jadi kita pilih X sebagai kolom pivot. Lagu dangdut 2, goyang nasi padang, membuat suasana lebih hidup. Goyang dulu pivotnya pilih, biar kita semua semangat. Enggak banyak. Goyang dulu, pivotnya pilih, biar kita semua semangat. Hitung rasio, jangan salah, pilih baris pivot dengan tepat. Goyang pivot, ayo pilih rasio, rasio terkecil yang harus kita tentukan. S1, S2 atau S3, kita hitung bersama. Pilih yang tepat, kita pasti sampai. Rasio untuk S1 8 bagi 1, untuk S2 6 bagi 2, untuk S3 4 bagi 1. Pilih yang tertentu pasti tahu. Goyang pivot, ayo pilih rasio. Rasio terkecil harus kita lihat. S1, S2 atau S3, kita hitung bersama. Pilih yang tepat, kita pasti sampai. Baris pivot kita pilih 2 karena rasio 3 paling kecil. Sekarang kita perbarui tabel. Langkah ketiga, menyusun tabel baru setelah pivot. Pak Adi melanjutkan dengan senyum. Sekarang kita akan lakukan pivot untuk memperbarui tabel. Seperti lagu potong bebek angsa, kita potong dan ubah angka-angkanya. Pak Adi menjelaskan kita sudah melakukan pivot dan sekarang kita melihat bahwa nilai X telah menjadi 3. Selanjutnya kita lihat baris Z, semua koefisiennya sudah positif, jadi kita sudah mencapai solusi optimal. Langkah 4, interpretasi solusi. Pak Adi mengakhiri penjelasan dengan bersemangat. Jadi solusi optimalnya adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan keuntungan maksimalnya adalah Z sama dengan 12. Mudah kan? Seperti lagu kopi dangdut, kita nikmati prosesnya sampai selesai. Para mahasiswa pun merasa lebih memahami metode simplex berkat penjelasan yang penuh makna dan lagu dangdut yang menghibur. Kesimpulan, dengan langkah-langkah ini kita berhasil memecahkan soal dengan 3 kendala dan menentukan solusi optimalnya. Pak Adi mengajarkan dengan cara yang menyenangkan, membuat metode yang tampaknya rumit menjadi lebih mudah dipahami. Melanjutkan pembahasan tentang pivot dan RHS dengan metode simplex. Pak Adi melanjutkan penjelasan dengan lebih mendalam mengenai istilah pivot dan RHS, dua konsep penting dalam metode simplex yang harus dipahami dengan baik. Pertama, apa itu pivot? Pak Adi mulai menjelaskan kita sudah tahu pivot adalah langkah di mana kita memilih satu elemen dalam tabel simplex untuk kita ubah dan sesuaikan. Pivot ini sangat penting karena itu yang akan membawa kita menuju solusi optimal. Lalu Pak Adi menambahkan di tabel simplex kita punya 2 komponen utama yang harus kita fokuskan ketika memilih pivot, kolom pivot dan baris pivot. Kolom pivot, kolom ini dipilih berdasarkan nilai paling negatif pada garis Z yang menunjukkan arah kita menuju solusi optimal. Nilai yang paling negatif menunjukkan bahwa variabel tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Baris pivot. Setelah memilih kolom pivot, kita perlu memilih baris pivot berdasarkan perbandingan rasio RHS dengan koefisien positif di kolom pivot. Baris pivot ini akan memberitahu kita baris mana yang akan kita perbarui setelah perhitungan dilakukan. Pak Adi menggambarkan pivot itu seperti mengganti gigi di mobil. Ketika kamu butuh kecepatan lebih tinggi, kamu ganti gigi, dan begitu juga dengan simplex. Kita pilih pivot untuk mempercepat proses menuju solusi optimal.
kopi dangdut, Ikutnya berubah, maka kita makin dekat. Sambil kita perbarui dengan cermat. Solusi optimal sudah di depan. berubah kita terus maju berbarui tabel. Dengan tepat dan ragu, langkah kita pasti cepat. Solusi terbaik pasti tercapai. Pilih kolom, pilih garis pivot. Lihat rasio, jangan sampai salah dengan langkah tepat. Teruskan solusi optimal kita raih pasti. Pivotnya berubah, kita terus maju. Perbarui tabel, hitung dengan tepat. Jangan ragu, langkah kita pasti cepat. Terbaik pasti tercapai. Perbarui tabel, hitung rasio, jangan takut. Kita pasti tahu pivotnya berubah. Kita terus maju, solusi optimal sudah di tangan kita. Kita terus maju, perbarui tabel. Apa itu RHS? Adi melanjutkan dengan menjelaskan apa itu RHS. Take action atau sisa kanan atau sisi kanan di dalam tabel sequence. Kolom RHS menunjukkan nilai yang ada di sisi kanan dari kendala-kendala. Ini adalah nilai yang menunjukkan batasan yang kita miliki untuk setiap kendala. Dia memberi contoh pada tabel yang kita buat. Kolom RHS berisi nilai batasan untuk setiap kendala. Misalnya 9 kendala pertama RHS adalah 8. Artinya kita juga bisa menjadi 8 variabel pada kendala tersebut kurang yang masih kurang dibuka. Langkah pertama, pilih kolom pivot, cari nilai negatif di Z yang paling besar. Jangan bingung, ayo kita hitung, maka ini harus kita lakukan. Goyang pivot, pilih yang tepat, cari nilai negatif, jangan sampai salah. Hitung rasio, pilih baris pivot, langkah-langkah simples kita jalan. Langkah kedua, pilih garis pivot, hitung rasio RHS dengan koefisien positif. Pilihan terkecil yang kita tentukan, garis pivot setiap berubah. Cari nilai negatif, jangan sampai salah. Hitung rasio bandingkan. Langkah-langkah simples kita jalan. Pak Adi akhirnya menyimpulkan, jadi pivot adalah langkah yang kita ambil untuk memperbarui tabel dan menuju solusi terbaik, dan RHS adalah pengingat kita untuk tidak melewati batasan-batasan yang ada pada kendala. Kesimpulan, pivot adalah langkah memilih elemen yang akan diubah dalam tabel simplex. RHS atau right hand side menentukan batasan atau nilai yang harus dipenuhi dalam setiap kendala. Pak Adi menutup dengan penuh semangat. Jadi teman-teman, sekarang kalian sudah paham bagaimana menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan kasus optimasi dalam perusahaan. Jangan lupa untuk berlatih terus ya. Semangat dia terus yang selesai karena udah mau balik. Lagi tuh cepat. Pak Adi, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Kami paham sudah sekarang langkah-langkahnya jelas, kami bisa
bisa kau jelaskan berkali-kali hingga kami paham betul. Sambil simplex kini tak lagi menduga. Kami siap mengerjakan tugas yang kau berikan. Bersama-sama ini